Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Pinjaman Online. Oke, di video kali ini saya akan bahas Galbay Julo, apa ada DC-nya atau tidak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang Galbay Julo ya tentunya merasa ketakutan, ya sudah diberitahukan ya akan datang DC lapangan Julo ke rumah kalian. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada kalian ya sesuai dengan pengalaman saya. Nah, pengalaman saya ini ya bukan galbay di salah satu pinjaman online Julo saja, tetapi saya juga pernah galbay di aplikasi yang lainnya seperti Akulaku dan juga Kredit Pintar. Nah, namun di video ini ya kita jelaskan ya khusus bagi teman-teman yang galbay Julo, teman-teman. Nah, selama ini ya saya galbay Julo ya 1 bulan lagi saya belum sempat membayar ya karena ya namanya juga ini ya perekonomian saya lagi kurang membaik, teman-teman ya, terpaksa saya galbaikan saja dulu ya di aplikasi pinjaman online Julo ini. Nah, saya galbay sudah hampir 4 bulan ya. Nah, namun sampai saat ini ya tim lapangan atau DC Julo itu belum ada ke rumah saya, teman-teman ya. Alhamdulillah belum ada ke rumah saya ya. Nah, jadi mungkin ya bisa jadi setahu saya itu dikarenakan tidak datang ke rumah saya selama 4 bulan ini ya, mungkin dikarenakan hutang saya mungkin tidak mencapai 1 juta. Nah, jadi hutang saya itu hanya 700 ya, yang awalnya itu 600 lebih sekarang sudah menjadi 700 lebih ya, sudah ada bunga keterlambatannya. Nah, jadi sampai sekarang DC Julo itu tidak ada ke rumah saya selama hampir ini ya, hampir 5 bulan malah, teman-teman ya, 4 bulan ya, 4 bulan lebih. Nah, untuk wilayahnya sih daerah Banten ya, daerah Pandeglang, teman-teman ya, belum ada teman-teman ya DC Julo ke tempat saya ini. Nah, tetapi kalau kalian galbay Julo ya, KTP kalian Jabodetabek itu pasti ada, walaupun hutangnya sedikit, teman-teman ya, walaupun hutangnya di bawah 1 juta pasti ada, karena Julo itu ya berpusat di Jabodetabek kantornya tentunya ya. DC lapangannya pun sudah ada, sudah lengkap dan banyak juga, teman-teman. Nah, namun di kota-kota lain seperti pelosok seperti saya ini ya mungkin itu tidak ada. Soalnya sampai sekarang pun ya sudah hampir 4 bulan, itu hampir 5 bulan itu belum ada, teman-teman ya. Ya, jadi Julo itu ya tidak seperti aplikasi pinjaman online Akulaku ya. Kalau Akulaku itu di pelosok pun sudah ada, teman-teman. Kalau Julo ini ya masih ini ya, masih belum banyak ya DC-nya. Nah, jadi kalau kalian yang bertanya apakah ada DC-nya atau tidak, nah itu memang ada. Nah, tetapi ya tidak di semua daerah, teman-teman ya. Nah, tetapi walaupun tidak semua daerah, misalkan hutang kaliannya sangat besar ya, galbay Julonya sangat besar di aplikasi penjual Julonya sangat besar. Nah, itu sangat kemungkinan itu bisa ada, dia bisa nyamperin ke rumah kalian karena hutang kalian itunya cukup besar. Ya, mungkin dari DC Jabodetabek atau DC di mana yang terdekat di kota kalian itu akan menyamperin ke rumah kalian. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa faktor kenapa DC tidak datang ke rumah ya, DC Julo tidak datang ke rumah. Nah, pertama yaitu hutangnya kecil, yang kedua di daerah tersebut DC-nya tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya DC Julo apakah ada apa tidak, itu ada ya, teman-teman ya. Semuanya juga pinjaman online itu ada, teman-teman. Jadi tidak, namanya pinjaman online itu ada ya, jadi enggak ini. Jadi namanya pinjaman online itu walaupun pinjol legal atau ilegal itu ada semuanya. Jadi teman-teman yang bertanya kepada saya ya, kalau pinjaman online, semua aplikasi pinjaman online itu semuanya ada, teman-teman ya, baik itu pinjaman online Julo atau pinjaman online lainnya. Nah, tetapi tidak seperti Akulaku ya, sangat banyak sekali ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau datang ke rumah atau tidaknya itu tergantung dari beberapa faktor ya, daerah sama hutangnya, teman-teman. Kalau hutangnya daerah, hutangnya besar, pelosok juga pasti dicari ya rumahnya itunya sesuai dengan KTP ya.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang galbay julo ya. Gak usah takut sebenarnya sama yang namanya DC teman-teman ya. Kalau kita tidak punya uang ya, kita biarkan saja dulu ya, galbaikan saja dulu ya. Intinya kita ada niat bayar saja teman-teman ya. Nah, tetapi dibalik semua itu juga ada resiko yang harus teman-teman tanggung, yaitu bunganya teman-teman ya. Ya, semakin lama kita galbay maka semakin besar bunganya teman-teman. Tapi kalau masalah DC itu kalian itu nggak usah takut ya. Mereka hanyalah tugas saja. Kalau kita tidak mampu membayar pas datang mereka ke rumah kalian, ya itu nggak usah panik. Kalian ngomong apa adanya, sepinter kalian ngomong kayak gimana ya, walaupun DC mengancam katanya tidak akan pulang ya sebelum kalian membayar. Biarkan saja itu adalah gertakan dari mereka supaya kita panik dan kita ini ya mau membayar di hari itu juga. Ya itu adalah semuanya gertakan. Mereka juga punya waktu ya, bukan ke rumah kalian saja. Pasti ada nasabah lain juga yang galbay. Biasanya ngancamnya seperti itu. Kami tidak akan pergi sebelum membayar. Biasanya seperti itu kan. Nah, sebenarnya sih nggak usah takut ya. Intinya kalian itu tetap tenang saja ya. Nah, yang dipikirin kalian itu kapan bisanya mau bayar ya, supaya bunganya itu tidak terlalu besar. Kasihan kepada kalian juga teman-teman. Kalau masalah DC atau teroran itu gak usah dipikirin. Yang dipikirin itu hanyalah bunganya saja ya. Sepengalaman saya seperti itu. Lumayan bunganya cukup besar sekali teman-teman ya. Kalau kita kelamaan maka nanti bunganya sangat besar, bahkan bisa melewati pinjaman sebelumnya ya, pinjaman pokoknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.